Gini deh, lu pernah mikir gak? Kenapa kalau kita lagi apes, apesnya itu kayak datang bareng-bareng? Kayak misalnya, lu lagi sakit, butuh BPJS, malah BPJS gratis lu yang dibayarin pemerintah alias PBI tiba-tiba dicabut. Terus parahnya, katanya ini gara-gara lu baru dapat kartu sakti bantuan sosial lain. Kayak rejeki yang datang berdua, tapi malah jadi malapetaka ganda. Kayak ada hantu data yang bilang, lu udah dapat ini, yang ini gue ambil balik ya. Beneran gak sih sistem jaminan kesehatan kita seaneh itu? Di Fakta First kita bongkar tuntas misteri ini. Ini bukan cuma soal kartu, bro. Ini soal salah satu ketakutan terbesar rakyat miskin di Indonesia. Kehilangan jaring pengaman kesehatan gratis cuma gara-gara mereka dianggap terlalu kaya, gara-gara dapat bantuan lain. Kita namain ini misteri kartu sakti ganda. Coba kita bedah dulu. BPJS PBI itu singkatan dari penerima bantuan iuran. Intinya, ini BPJS Kesehatan yang preminya dibayar lunas sama APBN atau APBD. Ini beneran kartu sakti buat mereka yang nggak mampu. Nah, kartu sakti ganda yang kita maksud ini biasanya merujuk ke program bantuan sosial lain, kayak PKH, BPNT, atau bantuan-bantuan yang sering disebut kartu merah putih atau semacamnya, yang secara teknis juga diberikan kepada orang miskin. Logikanya, kalau lu miskin, lu harusnya dapat dua-duanya kan? Jaminan kesehatan gratis dan bantuan ekonomi. Tapi kenapa kok di lapangan sering kejadian? Begitu dapat bantuan yang satu, yang PBI ini malah hilang. Kunci jawabannya ada di sebuah tempat yang namanya DTKS. Bayangin, DTKS ini kayak daftar utang di warung kopi langganan lu. Bukan sembarang warung, tapi warung kopi negara. Di warung kopi negara ini, semua warga Indonesia punya satu nomor induk kependudukan atau NIK. NIK ini kayak nomor meja lu. DTKS adalah daftar yang menentukan siapa aja NIK yang berhak dapat kopi gratis dan siapa yang harus bayar sendiri. Kalau NIK lu masuk DTKS kategori miskin, lu dapat PBI, PKH, BPNT, dan teman-temannya. Kalau NIK lu tiba-tiba pindah dari daftar berhak gratis ke daftar harus bayar, otomatis semua bantuan yang nempel di NIK itu bisa dicabut. Paham kan? Yang dicabut itu bukan kartu BPJS-nya, karena lu dapat kartu PKH. Tapi yang dicabut itu status kemiskinan lu di DTKS. Kartu sakti ganda itu cuma jadi kambing hitam dari masalah yang lebih besar, verifikasi dan validasi data. Jadi bukan BPJS yang mencabut PBI lu karena lu dapat PKH, dan bukan Kemensos yang mencabut PKH lu karena lu punya PBI. Mereka berdua sama-sama korban dari sebuah proses yang wajib dilakukan secara berkala. Proses itu namanya verval atau verifikasi dan validasi. Pemerintah melalui berbagai kementerian punya kewajiban untuk ngecek DTKS ini secara rutin, minimal setiap 3 bulan sekali. Kenapa? Karena kemiskinan itu statusnya dinamis, nggak statis. Contoh kasusnya kayak gini, ini yang sering banget terjadi. Studi kasus motor baru. Dulu, Bapak A terdaftar miskin di DTKS dan berhak atas PBI. 3 tahun kemudian, anaknya kerja di pabrik dan secara kredit berhasil ngambil satu motor bekas. Motor bekas ini terdaftar atas nama keluarga di Samsat. Saat proses verval periodik berjalan, sistem komputer pemerintah nyambung ke data kepemilikan aset. Sistem itu langsung teriak, "Alarm, ada penambahan aset bergerak. NIK Bapak A tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan ekstrim." Dalam sekejap, status NIK Bapak A di DTKS jadi non-aktif atau non-layanan. Begitu statusnya jadi non-aktif, otomatis sistem komputer akan menarik semua bantuan yang menempel di NIK itu. Inilah momen mind-blowing-nya. Kartu sakti ganda tidak mencabut PBI. Tapi ketika kartu sakti ganda diberikan, dia bisa memicu sistem verval untuk melihat status kekayaan lu dengan lebih detail. Jadi kesimpulannya, kartu sakti ganda itu tidak menghapus PBI, tetapi ia hanya sebuah gejala bahwa NIK lu sedang diamati oleh sistem data secara keseluruhan dan sistem menemukan ketidaklayakan lu berdasarkan data aset terbaru. Oke, kita udah tahu fakta dan mitosnya. Terus gimana kalau BPJS PBI lu tiba-tiba dicabut? Jangan panik bro, ada jalur cepatnya. Lu punya hak untuk menolak status pencabutan itu. Namanya proses sanggah dan usul. Langkah pertama, cek status NIK lu. Langkah kedua, datangi kantor desa kelurahan.
Lu minta diusulkan kembali. Prosedurnya namanya usulan baru atau sanggah keterlanjuran hapus. Mitosnya, kartu ganda bikin PBI dicabut. Faktanya, perubahan status NIK di DTKS lah yang bikin PBI dan semua bantuan dicabut. Kartu ganda cuma jadi saksi bisu. Gimana? Mind blowing kan? Data itu beneran kayak hantu di sistem. Lu nggak lihat, tapi dia ngatur kehidupan lu. Komen di bawah, lu tim yang mana? Tim yang udah kena pencabutan PBI atau tim yang takut banget kena cabut? Jangan lupa share ke teman-teman lu biar gak salah paham lagi soal Karti Sakti Ganda ini. Dan yang pasti, subscribe Fakta First, biar lu gak gampang ketipu mitos-mitos yang beredar di tongkrongan. Sampai jumpa di investigasi data berikutnya.